Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu sama Pak Adi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ayo bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kedua, yaitu SBDP. Tujuan kita mengenal apa itu reklame, dan kita mengetahui tujuan reklame dan mengetahui jenis-jenis reklame. Dan yang kedua itu PPKN. Tujuan kita itu mengetahui keragaman ekonomi di negara-negara ASEAN dan keragaman ekonomi di lingkungan sekitar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayo siapkan alat-alat tulisnya, pensil, pena, dan buku, supaya nanti ada hal-hal yang penting bisa dapat ditulis. Kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, yaitu mengenai reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Jenis-jenis reklame yang pertama, iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak tentang barang atau jasa tertentu. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak dapat kita temukan pada koran dan majalah. Iklan elektronik dapat kita jumpai pada siaran televisi dan internet. Iklan dibuat agar masyarakat mau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jenis yang kedua, poster. Poster adalah pemberitahuan yang dipasang di tempat umum. Poster berbentuk kertas berukuran besar yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya poster dipasang di tempat yang mudah dilihat banyak orang. Poster dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, spanduk. Spanduk adalah pemberitahuan yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Biasanya spanduk berisi ajakan, slogan, atau informasi khusus. Spanduk berbentuk selembar kain yang dibentangkan di antara dua tiang dan dipasang di tempat yang ramai. Spanduk dapat dimanfaatkan sebagai media promosi suatu barang, jasa, atau kegiatan. Yang keempat, baliho. Baliho adalah pemberitahuan yang berisi gambar dan tulisan yang menarik. Baliho dapat dibuat dari bahan kayu, kain, dan serat kaca berukuran besar. Biasanya baliho dipasang di tempat yang ramai dan di tepi jalan raya. Baliho dibuat sebagai media promosi barang, tempat usaha, atau kegiatan. Yang kelima, brosur. Brosur adalah pemberitahuan berisi keterangan yang singkat tetapi lengkap. Biasanya, brosur berbentuk satu lembar kertas yang dapat dilipat. Brosur dapat diletakkan di dalam koran, diletakkan di tempat umum, atau diberikan langsung kepada masyarakat. Brosur dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa secara detail. Yang keenam, pamflet. Pamflet adalah pemberitahuan yang berisi tulisan serta gambar di satu sisi atau kedua sisi kertas. Pamflet berbentuk satu lembar yang dapat dilipat tetapi tidak dijilid. Biasanya pamflet ditempel di tempat umum atau diberikan langsung kepada masyarakat. Pamflet dibuat untuk mendidik, memberikan informasi, dan menghibur masyarakat. Yang ketujuh, leaflet. Leaflet adalah pemberitahuan yang berisi informasi suatu produk, sekolah, atau perusahaan. Leaflet berbentuk satu lembar kertas berukuran kecil yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian.
Biasanya, leaflet disebarkan langsung kepada masyarakat. Leaflet dibuat sebagai media promosi untuk memperkenalkan barang, jasa, sekolah, atau perusahaan. Yang kedelapan, buklet. Buklet adalah pemberitahuan berupa buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Buklet terdiri atas bagian sampul, daftar isi, dan halaman isi. Biasanya, buklet disebarkan langsung kepada masyarakat. Buklet dibuat sebagai media promosi untuk memperkenalkan barang, jasa, atau kegiatan. Yang kesembilan, embalase. Embalase adalah pemberitahuan secara visual yang terdapat pada kemasan suatu produk, berupa gambar dan tulisan. Embalase berisi informasi tentang suatu barang secara detail. Embalase dibuat untuk menarik minat masyarakat agar membeli suatu barang. Dan yang terakhir, yang ke-10, logo. Logo adalah gambar atau huruf yang bermakna dan mewakili suatu barang maupun jasa. Logo dibuat sebagai identitas barang, jasa, organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Keragaman ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama, kerajinan kulit khas Indonesia. Indonesia memiliki banyak sentra kerajinan kulit, antara lain Garut, Magetan, dan Sidoarjo. Kerajinan kulit Indonesia meliputi produk jaket, sepatu, tas, dan dompet. Kerajinan kulit Indonesia sudah terkenal hingga diekspor ke berbagai negara. Harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus merupakan nilai lebih dari kerajinan kulit Indonesia. Yang kedua, manisan buah khas Thailand. Thailand mempunyai produk kreatif berupa manisan buah. Pengusaha manisan buah di Thailand mengembangkan produk dengan mengemasnya dalam kaleng. Dengan demikian, produk manisan buah lebih tahan lama dan dapat dijadikan komoditas ekspor. Yang ketiga, minuman kopi khas Vietnam. Vietnam memiliki minuman kopi khas yang sudah terkenal. Penyajian kopi dari Vietnam menggunakan susu kental manis sehingga mudah diterima masyarakat Indonesia. Yang keempat, makanan khas Laos. Laos memiliki usaha makanan yang khas. Salah satu makanan khas dari Laos adalah larp. Larp adalah makanan berbahan dasar daging dan dimakan bersama nasi bakar giling. Makanan larp merupakan makanan nasional Laos. Keragaman ekonomi di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar juga terdapat keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi tersebut dapat kita lihat dari berbagai kegiatan usaha yang ada. Ada kegiatan usaha pembuatan barang, penyaluran barang, dan penyediaan jasa. Keragaman usaha tersebut dapat membantu masyarakat. Contoh keragaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, pedagang kelontong. Yang kedua, pengusaha salon. Yang ketiga, penjual sayur. Dan yang keempat, pengusaha bengkel. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, boleh dilihat lagi, ditonton lagi videonya. Untuk itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.